Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan melisankan kembali apa yang saya pernah tulis di sebuah harian lokal, Koran Madura, dalam kolom falsafah harian. Karya ini lahir dari kegundahan banyak orang sebenarnya. Apakah filsafat itu berbicara langit? Ya. Tetapi apakah kemudian tidak berpijak di bumi? Ini kekeliruan banyak orang sebenarnya. Kalau kita baca secara utuh, filsafat itu mempunyai sejarah panjang. Dimulai dari Yunani, kemudian peradaban Islam, Arab, Eropa, hingga menjadi pandangan dunia hari ini. Oleh karena itu kita harus kembali kepada zaman klasik. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Isu yang paling sangat krusial adalah bagaimana kita hidup tentram, ya. Buku-buku dengan judul Good Life itu ya, kehidupan tentram, baik itu sering kita temukan ketika kita bicara filsafat. Memang tidak dapat dielakkan pada gilirannya filsafat merespon persoalan-persoalan yang sangat rumit, dan ini sebenarnya dicetuskan oleh keadaan yang memang bertambah kompleks ya, terutama di abad modern. Apalagi kemudian di era pasca modern inilah kemudian filsafat makin terpecah ya ke dalam banyak varian ya atau jalan pikiran, dan ini memang tidak dielakkan karena mereka berpandangan bahwa pengalaman manusia itu unik, ya maaf unik. Jadi tidak perlu kemudian dicari sebuah jawaban tunggal ya total tentang satu hal, satu isu, atau bagaimana kita menemukan jalan hidup. Ya, buku yang saya tunjukkan tadi sebenarnya adalah salah satu saja. Bagaimana kemudian ya philosophy and everyday life itu kemudian menjadi tatapan kita bersama. Dari banyak tulisan kita bisa melihat ya bagaimana seorang ibu guru SD yang mencoba untuk berbicara tentang filsafat pikiran ya, philosophy of mind, di dalam pengalamannya keseharian yang sangat intens ya. Oleh karena itu kita tidak bisa kemudian menjarakkan antara pikiran dan perilaku keseharian. Seharusnya filsafat ada di situ. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menghadirkan ya beberapa tulisan itu yang biasanya diberi judul khusus dengan imbuhan ke A. Misalnya ketika saya bicara tentang apa itu nikmat, saya bicara kenikmatan. Ketika saya bicara Jawa, kemudian saya menuliskan sebuah tajuk kejawaan, dan banyak tulisan lain seperti keteladanan, keislaman, kesehatan, kebersihan, hal-hal yang sebenarnya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan bayangkan filsafat itu hanya ada di tangan segelintir orang ya. Bahkan kalau kita mau jujur misalnya, kalau kita membaca salah satu buku Martin Heidegger misalnya, waktu dan maaf, ada dan waktu ya, pasti ya orang akan mengerutkan dahi karena Martin adalah salah seorang filsuf yang suka membuat bentukan kata baru ya atau neologisme. Karena bagi filsuf dari Jerman ini kata-kata yang ada dalam kamus itu tidak cukup ya untuk menghadirkan realitas yang rumit. Tapi kalau kemudian kita geser misalnya kepada kehidupan seharian, bukankah dia tidak beda dengan yang lain ya, misalnya memotong kayu di tepi hutan, bikin pondok kecil ya yang jauh dari keramaian, menimba air ya menggunakan tangan, sehingga semua ini dijelaskan secara filsafat yang mungkin ya bagi setiap orang itu hanya merumitkan sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi setidaknya kata kunci di dalam pengantar ini adalah bahwa ketika saya menulis kolom untuk falsafah harian, yang saya ingin hadirkan adalah sebuah percakapan di antara banyak orang, tidak hanya segelintir orang, meskipun pada akhirnya memang filsafat memerlukan perenungan yang dalam ya.
kemudian penjelasan yang tidak semua orang mungkin tidak menjangkaunya, tetapi perlu diingat bahwa pada akhirnya kita akan menyampaikan pesan itu kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.